Shalom Pak Bambang, saya mau izin bertanya. Benarkah 1 Yohanes 5 ayat 7 itu sisipan? Mohon pencerahannya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Silakan beli buku saya di depan. Nah, itu dibahas Answering the Misunderstanding jilid 2 itu. Saya bahas itu. Jadi begini saudara-saudara. Ini memang kalau dalam studi kitab suci ada yang namanya textual criticism. Itu memang ini dulu kajiannya Romo Martin Harun, Romo Kronen ya. Tapi sesungguhnya kan kajian kitab suci itu kan berkembang. Kita juga tidak alergi dengan temuan-temuan modern ya. Jadi ada teks yang disebut sebagai teks Bizantin. Teks ini adalah teks yang sifatnya naskah yang paling menyebar di barat. Jadi hampir semua gereja mengenal teks itu. Tapi teks Bizantin itu bukan standar kanonisasi. Sebab yang dikanonkan itu nama-nama kitabnya. Tapi teks mana yang dipakai itu ada banyak ragamnya. Nah, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 itu tidak ditemukan dalam misalnya Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, yang itu temuan terbaru setelah Tischendorf menemukan itu di awal abad 19. Akibatnya teks liturgis yang dikenal dengan teks Bizantin ini secara khusus dipakai oleh kepatriakan gereja ortodok Yunani di Konstantinopel, yang kemudian pada tahun 1500-an itu diambil alih sebagai Textus Receptus, teks yang diterima oleh namanya Stefanus. Dan itulah yang kemudian dijadikan dasar penerjemahan Alkitab edisi Protestan yang disebut King James Version. Tapi saudara-saudara, ajaran Tritunggal tidak hanya tergantung dengan satu ayat ini. Itu satu ya. Jadi jangan kemudian GR, ini kan ayat ini dipakai oleh orang-orang yang mau menyerang iman Kristiani. Ini Tritunggal runtuh karena ayat ini adalah ayat sisipan. Nah, kata sisipan ini pun harus dimaknai dengan hati-hati. Sisipan itu bukan sekedarnya disisipkan, bukan hanya itu. Zaman dulu orang itu belum bisa membedakan teks sumber yang dipakai rujukan utama dengan kadang-kadang teks pinggir yang itu memaknai teks sumber ini. Itu juga ada dalam tradisi pembacaan kitab kuning di pesantren. Jadi ada yang tulisan Arab yang dari kanan ke kiri itu kadang-kadang kalau di Jawa atau di Madura itu ada catatan-catatan pinggirnya di bawah itu loh. Itu pakai bahasa Jawa kalau di Jawa, cuman hurufnya huruf Arab. Kalau di Sunda pakai bahasa Sunda. Itu dinyajikan per ayat. Nah, zaman dulu belum ada yang namanya edisi kritik kitab suci. Jadi kadang-kadang catatan pinggir itu dipahami sebagai ayat yang sama. Kadang-kadang catatan-catatan itu ditambahkan sebagai tradisi liturgi. Misalnya sekarang doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu kan hanya berakhir jauhkanlah kami dari yang jahat kan. Tapi kenapa ada? Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu ditambahkan dari Tawarik. Karena tradisi gereja kuno bahwa doksologi itu dibaca setelah doa Bapa kami. Makanya keduanya dia terima. Lembaga Alkitab sebagai penerjemah oikumene yang juga diakui KWI dan PGI dan lembaga-lembaga yang lain. Karena lembaga Alkitab itu bukan lembaga penafsir Alkitab. Maka diterjemahkan kadang-kadang umat Katolik pun kadang-kadang juga tidak terlalu pas. Tidak apa-apa kalau nggak pas ya kita buat sendiri, misalnya Alkitab edisi Komunitas Katolik kayak Uskup Malang itu Monsinyur Pidiarto misalnya dalam kitab suci ada jabatan episkopos, itu diterjemahkan dalam terjemahan lembaga Alkitab kan penilik jemaat, itu uskup kalau Alkitab bahasa Arab. Kemudian presbiteros itu sebetulnya imam, pastor sebetulnya, tapi di lembaga Alkitab terjemahkan penatua. Ya enggak apa-apa lah, itu kan namanya oikumene kan. Tapi artinya ketika Katolik dan Ortodok memahami ini dalam pengertian imam, ya kita tafsirkan sendiri. Terus diakonos semua sama. Tapi ini terjemahan dalam pengertian itu. Yang kedua, lembaga Alkitab sangat hati-hati karena ini akan mengayomi, merangkumi berbagai gereja. Di luar negeri nggak banyak loh seperti ini. Misalnya di Lebanon. Di Lebanon itu Darul Kitabil Muqaddas fi Syarqil Ausat Lubnan. Itu kebanyakan dilakukan oleh Maronit Yesuit yang menerjemahkan. Tapi pihak yang lain menerima. Sementara di Mesir itu ketuanya lembaga Alkitab Mesir itu Protestan. Tapi gereja ortodok Koptik menerima itu. Hanya yang untuk Alkitab Deuterokanonika itu diterbitkan terpisah. Ya, Alkitabul Muqaddas
kanun Asenia, Deuteronomika. Tapi itu disepakati persis, itu salah satu prestasi kita dalam oikumene, di mana ya gereja itu lebih banyak merangkul ketimbang memukul. Memukul itu kan sakit, merangkul itu kan akrab itu loh. Nah ini hal-hal seperti ini mungkin menarik ya. Dalam doa Bapa kami itu dikasih tanda kurung, kurungnya kurung persegi, bukan kurung begini. Begitu juga 1 Yohanes pasal 5:7 itu kurung persegi. Artinya lembaga Alkitab menyadari teks ini tidak ditemukan di teks-teks yang tertua, naskah-naskah tertua. Tapi bukan berarti tidak punya otoritas. Saya berikan contoh misalnya. Sekalipun 1 Yohanes pasal 5:7 itu misalnya tidak dijumpai di dalam misalnya Kodeks Vatikanus, Kodeks Sinaiticus. Tetapi teks itu dikutip oleh misalnya Irenaeus. Dikutip oleh bapak-bapak gereja paling awal yang muridnya para rasul. Artinya apa? Clement dari Alexandria juga mengutip itu. Artinya bahwa teks ini punya otoritas. Misalnya Pericopa de Adultera, orang yang kedapatan berbuat zina. Itu ada teks Alkitab yang menempatkan di Injil Lukas, ada yang menempatkan pasal 8. Lalu semua bagian dari pasal itu oleh lembaga Alkitab diberi tanda kurung persegi sampai berakhirnya teks itu. Katakanlah teks ini beberapa naskah kuno tidak mencantumkan. Ini gereja sangat fair soal begini. Ya, tapi bukan berarti teks itu tidak punya otoritas. Karena apa? Karena Papias dalam fragmennya, The Fragment of Papias, itu mencantumkan itu. Dan siapakah Papias? Papias itu muridnya Yohanes Penginjil. Jadi otoritasnya lebih daripada abad keempat itu kan. Meskipun dia bukan mencantumkan dalam bagian kitab suci, tapi dia mengutipnya sebagai kitab suci. Ada tertulis, jelas sekali. Doa Bapa kami dengan bagian doksologi, itu tradisi liturgi dari awal disebutkan dalam surat Didake. Didake itu buku bahan untuk para katekumen di gereja mula-mula. Ditulis ketika Rasul Yohanes, anak Zebedius, masih hidup di Efesus. Kira-kira sekitar tahun 90-an. Rasul Yohanes meninggal tahun 96. Jadi kira-kira kalau teks itu bermasalah, tambahan itu bermasalah, itu pasti heboh di kalangan tradisi rasuli zaman mula-mula. Tapi tidak ada yang menghebohkan itu, berarti gereja sah-sah saja menerima doksologi itu. Menjadi masalah apabila semua dilihat dari Alkitab yang dilepaskan dari konteks apostoliknya. Ini tidak mudah memang menjelaskan seperti ini. Makanya hanya yang biasanya ahli pencak silat yang bisa ini. Artinya bisa kesana kemari gitu ya. Ini kalau kita pada patron begini sulit. Ini sudah mengatakan, yang mengatakan ini Protestan apa Katolik, yang mengatakan ini gereja apa, itu susah. Ya tapi itu ya. Jadi dengan demikian bahkan teolog yang paling liberal sekalipun seperti Bart Ehrman itu mengakui bahwa teks itu tidak ada pada teks tertua, tapi Tritunggal atau Trinitas tidak hanya didasarkan atas satu teks dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 saja. Semoga mencerahkan. Terima kasih. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.